Setelah Teku Umar gugur, ia melanjutkan perang sendirian. Ketika seseorang kehilangan segalanya, ia bisa berhenti. Namun, ada satu orang yang justru memilih untuk terus melangkah. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia tahu perjuangan ini belum selesai. Namanya adalah Cut Nyak Dien. Halo guys, welcome back to my channel EduFun by Suya, Science, Opinion, Observation, Yacht, dan Academy. Jika kamu belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kamu yang suka sejarah. Di tanah Aceh, perang bukan hanya tentang pertempuran. Ia tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang pilihan untuk tidak menyerah. Ia adalah seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu. Namun, di atas semua itu, ia adalah seorang pejuang. Ketika perang melanda Aceh, ia tidak berdiri di belakang. Ia berdiri di samping, mendampingi seorang pria yang memilih jalan berbahaya. Seorang pemimpin yang berani mengambil resiko besar untuk melawan kekuatan yang jauh lebih kuat, namanya adalah Teku Umar. Namun perang tidak pernah memberi pilihan yang mudah. Tahun 1899, sebuah kabar datang, kabar yang mengubah segalanya. Teku Umar gugur di medan perang. Tidak ada waktu untuk bersiap, tidak ada kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang tersisa hanya kehilangan. Bagi banyak orang, ini adalah akhir. Namun, bagi Cut Nyak Dien, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih berat. Ia bisa saja berhenti. Ia bisa saja memilih hidup yang lebih tenang. Namun, ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk melanjutkan. Dengan sisa kekuatan yang ada, dengan luka yang belum sembuh, ia kembali ke medan perang. Bukan sebagai bayangan dari seseorang, tetapi sebagai pemimpin. Ia memimpin pasukan, ia bertahan di hutan, dan ia melawan dalam kondisi yang semakin sulit. Waktu berjalan, persediaan semakin menipis, pasukan semakin berkurang, dan tekanan semakin besar. Namun, satu hal yang tidak berubah, yaitu tekadnya. Ia tidak mundur dan juga tidak menyerah. Namun, tubuh manusia memiliki batas. Dalam kondisi yang semakin lemah, dengan kesehatan yang terus menurun, ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, pada tahun 1901, ia tertangkap. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena keadaan tidak lagi berpihak. Ia diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari medan perang, dan jauh dari segala yang ia perjuangkan. Namun, bahkan di sana, ia tidak pernah benar-benar kalah. Karena perjuangan tidak selalu diukur dari kemenangan. Terkadang, ia diukur dari seberapa lama seseorang bisa bertahan. Dan Cut Nyak Dien bertahan hingga akhir. Dari seorang istri yang kehilangan segalanya, ia menjadi simbol bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari senjata, tetapi dari hati yang memilih untuk tidak menyerah. Dan jika kita melihat kembali, perjuangan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia dimulai dari banyak orang, ia dilanjutkan oleh banyak orang, dan akan selalu hidup selama masih ada yang mengingatnya. Namanya adalah Cut Nyak Dien, dan kisahnya tidak akan pernah benar-benar berakhir.